Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Merasakan tatapan Linlong, orang-orang yang ada di bawah berhenti dan mundur kembali. Karena mereka takut dibantai oleh orang ini, jika mereka masih berani bergerak. Terima kasih Tuan, Tuan telah mengampuni nyawa kecil saya, ucap penjaga kediaman pemimpin kota, yang tidak dia ketahui apa yang telah dilakukan oleh pemimpinnya selama ini. Terima kasih Tuan, penjaga lain berlutut dan ikut berterima kasih juga, karena mereka telah terbebas dari pembunuhan yang dilakukan warga kota karena kemarahan mereka. Oh, tidak masalah, bangunlah, mulai sekarang, kota ini akulah yang akan memerintahkannya, jika ada yang keberatan, kalian bisa maju, ucap Lin Tian. Salam pemimpin, ucap para warga kota yang ada di sana, dan kemudian berlutut ke arah Lin Tian. Mereka pasti sudah gila, jika masih ingin bertarung dengan orang ini, dan itu hanya akan menemui kematian mereka, jika mereka tidak setuju dengan pendapat Lin Tian, mungkin saja jika mereka salah ucap, salah satu orang yang ada di belakang pemuda ini, pasti akan menyerang mereka. Lin Tian mengangguk, dan mulai memerintahkan para penjaga yang tersisa untuk membersihkan tempat itu. Untung saja, hanya istana pemimpin kota yang hancur lebur, sedangkan rumah para penduduk kota tidak ada yang hancur lebur, dan hanya ada beberapa yang rusak sedikit, jadi, itu sangat mudah untuk membangun ulang. Pada malam itu perintah Lin Tian langsung turun, dan tidak ada yang berani menolaknya. Mereka semua mulai bekerja membersihkan tempat itu, sedangkan Lin Tian dan yang lain tinggal di rumah wali kota yang masih utuh. Setelah beberapa hari, kediaman pemimpin kota sudah mulai dibersihkan, puing-puing di sana juga sudah dibersihkan. Lin Tian mulai merencanakan untuk memanggil para pemimpin keluarga yang ada di kota ini, untuk membuat peraturan baru di kota ini. Dia lalu memerintahkan para prajurit yang setia kepadanya setelah pertarungan itu, untuk mengirimkan undangan kepada semua kepala keluarga. Kepala keluarga yang menerima surat itu, mereka tidak berani untuk menentang pemilik baru kota ini. Di pagi hari, pada hari berikutnya, mereka datang ke tempat Lin Tian, dan menuju aula kediaman wali kota. Setelah mereka datang, mereka melihat di belakang Lin Tian terdapat seorang pria berbaju merah, dan matanya berwarna merah pula. Dia duduk dengan tenang, seperti penjaga yang berada di belakang Lin Tian. Salam pemimpin kota, ucap para kepala keluarga tersebut dengan hormat. Mereka tidak berani berbicara, dan duduk langsung setelah Lin Tian memerintahkan mereka untuk duduk. Duduklah, hari ini ada beberapa masalah yang ingin aku katakan kepada kalian, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu, Lin Tian meminta kepada mereka untuk memperkenalkan diri mereka, satu persatu dari mereka menyebutkan nama, dan dari keluarga mana mereka berasal. Yang datang saat ini adalah kepala keluarga Miku dan Bu, dan mereka adalah keluarga tingkat 1 di kota ini, lalu berlanjut ke keluarga lainnya, yang berada di bawah 3 keluarga itu. Setelah Lin Tian dan mereka memperkenalkan diri, Lin Tian lalu mengusulkan beberapa peraturan baru untuk kota tersebut. Sepertinya dia ingin memulai perdagangan dengan Kekaisaran Laut, dan dia juga akan mengizinkan makhluk laut ataupun makhluk lainnya datang ke kota laut. Dia ingin memulai perdagangan dengan seluruh suku apapun, selama itu tidak menjadi musuh bagi kota laut. Lalu, Lin Tian juga mengatakan bahwa, mungkin akan ada yang datang untuk menggantikan dirinya sebagai pemilik kota ini nanti, itu dikarenakan, dia tidak akan lama tinggal di sini. Para kepala keluarga yang mendengarkan pernyataan tersebut, mereka semua setuju dengan usulan Lin Tian, karena mungkin dengan usulan Lin Tian, keluarga mereka bisa berkembang dengan pendapatan hasil dari laut. Jika bisa bekerja sama dengan orang-orang Kekaisaran Laut, kemungkinan akan lebih mudah dan banyak menghasilkan keuntungan. Tidak hanya itu saja, Lin Tian juga membuat peraturan tegas bahwa, tidak ada yang boleh menyerang di kota ini, dan dia juga mencegah penindasan terhadap orang-orang yang datang,
ataupun warga lemah dari kota ini, jika ada yang berani melanggarnya, orang tersebut akan dihukum sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Lin Tian. Yang lain hanya mengangguk, dan mereka juga tidak berani melawan perintah Lin Tian, karena takut akan dilenyapkan oleh pemuda ini. Setelah hari menjelang sore, barulah semua kepala keluarga pulang, dan mulai melaksanakan perintah Lin Tian. Mereka juga berbicara dengan seluruh anggota di keluarga mereka, agar tidak membuat masalah di kota, karena mereka takut bahwa keluarga mereka secara tidak sengaja menyinggung seorang ahli yang kuat. Setelah 1 bulan, kediaman pemimpin kota telah diperbarui, dan Lin Tian pun tinggal di kediaman baru yang telah direnovasi. Jika dilihat, kediaman itu lebih megah dari bangunan yang sebelumnya. Lin Tian juga suka dengan hasil kerja para kerajinan di kota laut. Berada di halaman, Lin Tian duduk bersama Lin Long, Feng Er, dan Lin Bai yang tidur di meja itu. "Kakak, apakah kakak akan memberitahu kepada sekte?" tanya Lin Long. "Benar sekali, aku akan membuat arai penghubung antara kota ini dengan sekte. Setelah itu aku akan mengirimkan seseorang untuk kembali ke sekte," jawab Lin Tian. Kenapa kakak membuat arai, bukankah itu akan memakan banyak bahan?" tanya Lin Long. "Oh, itu tidak akan menjadi masalah, di pembendaharaan pemimpin kota, bahan di sini cukup banyak," jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Wah, bagus dong kalau begitu, kapan kakak akan memulainya?" tanya Feng Er. "Mungkin besok," balas Lin Tian. Lin Tian sepertinya telah memikirkannya. Seandainya sekte memiliki kota di benua timur yang dikelola sendiri, itu pasti sudah cukup untuk menghasilkan pemasukan bagi sekte, apalagi, wilayahnya berada di antara perbatasan timur dan tengah, ditambah lagi, kota laut juga dekat dengan Kekaisaran Timur. Setelah Lin Gui berhasil menguasai Kekaisaran Laut, maka perdagangan antara Kekaisaran Laut pasti akan berhasil tanpa ragu. Pada keesokan harinya, Lin Tian telah memulai untuk membuat arai di ruang bawah tanah kediaman baru pemimpin kota. Dia sengaja menyembunyikan arai ini, itu agar tidak ada yang mengetahui bahwa dia sebenarnya berhubungan dengan sekte langit. Saatnya memulai, setidaknya butuh 1 bulan paling lama untuk membuat arai penghubung, walaupun aku sudah tahu titik penempatan arai di dalam sekte, gumam Lin Tian. Lalu, dia menoleh ke arah Lin Long dan seekor kucing, yang saat ini sedang berdiri di bahu Lin Long. "Adik, tolong jaga kota ini, mungkin aku akan membutuhkan 1 bulan, ucap Lin Tian kepada mereka. "Kakak tenang saja, kami akan menjaga kota ini, dan juga melindungimu, kakak bisa memulainya dengan tenang," balas Lin Long. "Terima kasih," ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, lalu Lin Tian menutup matanya, dan dia segera fokus, satu demi satu tangannya bergerak, dan bahan-bahan yang ada di depan Lin Tian, itu segera terbang secara bersamaan. "Adik ketiga, ayo pergi," ucap Lin Long. "Oke," balas Lin Bai. Lalu, Lin Long dan kucing itu segera meninggalkan tempat itu, dan mereka pergi ke sebuah taman yang indah di kediaman tersebut. "Saudari keempat pergi kemana ya?" tanya Lin Long dengan bingung. "Mungkin dia sudah kembali ke dalam kalung beberapa hari yang lalu, karena sepertinya, dia sedang menjaga telur itu," balas Lin Bai. "Oh, telur yang dibeli kakak pada waktu itu kah?" ucap Lin Long sambil memegang dagunya. "Kakak kedua benar, sebenarnya, Feng Er marah karena aku berusaha untuk membakar telur itu," ucap Lin Bai. "Apa?" seru Lin Long dengan kaget, dan juga merasa aneh dengan saudaranya yang satu ini. Bagaimana mungkin Feng Er tidak membakarnya? Sejak Lin Tian menyuruh Feng Er merawat telur itu, adik perempuannya ini telah merawat telur itu seperti adiknya sendiri. Tentu saja dia akan dibakar oleh Feng Er, karena dia ingin menjadikan telur itu makanannya, pikir Lin Long. "Kalau kakak pertama mengetahui hal ini, kemungkinan besar kamu juga akan dibakar, hahaha," ucap Lin Long. "Cih, kakak pertama tidak akan menghukumku seperti wanita mengerikan itu," balas Lin Bai. "Sudahlah, aku masih banyak hal yang harus aku lakukan," ucap Lin Long. "Okelah kalau begitu,
Aku akan berjalan-jalan di kota, ucap Lin Bai. Setelah mengatakan itu, dia kemudian melompat dari bahu Lin Long, lalu pergi dari tempat itu. Lin Long yang melihat itu, dia hanya menghela nafas tanpa daya. Lin Long juga ingin mengadakan pertemuan untuk mengatur kota laut ini, sampai seseorang dari sekte telah tiba. Di kota laut setelah kejadian itu, kota telah kembali seperti semula, tetapi ada beberapa perubahan. Setelah Lin Tian menetapkan peraturan untuk kota itu, kota laut menjadi lebih nyaman, dan juga lebih baik daripada sebelumnya. Apa? Seru seseorang dengan kaget. Sesosok yang berada di sebuah aula menjadi kaget, dan berdiri dari kursinya. Maksudmu, salah satu dari jenderal kita telah mati? Tanya sosok itu. Iya tuan, jawab pria yang berlutut di hadapan sosok itu. Sial, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, ucap sosok itu. Dia sangat kesal, karena dia telah kehilangan satu jenderal, itu berarti, rencana mereka akan bertambah lama, dan itu termasuk kerugian yang sangat parah di sisi mereka. Sejak terakhir kalinya dunia ini tidak bisa lagi berhubungan dengan dunia dewa, dan mereka pun tidak bisa kembali, mereka hanya bisa bersembunyi, dan mencoba untuk memebangkan pasukan agar bisa menguasai dunia biru ini. Mereka sangat membutuhkan jenderal yang selamat dari perang zaman dulu, tapi sekarang mereka telah kehilangan satu jenderal, dan itu adalah pukulan yang keras bagi mereka. Ini memang hal yang tak terduga bagi kita, kamu tidak usah terlalu marah, ucap seseorang yang berasal di belakang pria itu. Lalu sesosok pria bertopeng muncul di belakang pria itu, dan kemudian melihat pria bertopeng ini, dia hanya diam, dan sedikit cemberut. Apa maksudmu topeng darah, ucap pria itu. Kamu jangan terlalu marah, santai saja, karena rencana kita akan tetap berjalan, kamu hanya perlu melakukan seperti biasanya, dan itulah yang diperintahkan raja kita, balas topeng darah. Hah, perintah raja? Ucap pria itu sambil mengerutkan keningnya. Setelah berpikir sesaat, dia kembali tenang, dan kemudian mengangguk ke arah pria bertopeng itu. Baiklah, aku mengerti, aku akan melaksanakan perintah dari raja, ucap pria itu. Bagus, seperti yang diharapkan dari salah satu jenderal darah kita, sang penghisap, hahaha, ucap pria bertopeng. Jangan terlalu memujiku, kita harus mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, ucap seseorang yang dijuluki sebagai sang pengisap. Pria bertopeng itu juga mengangguk setuju, dan bersiap untuk pergi dari sana, karena bagi mereka, rencana ini tidak boleh gagal demi raja mereka. Jadi, walaupun mereka telah kehilangan seorang jenderal, tapi rencana ini harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan dengan 4 orang itu? Tanya si penghisap darah. Oh, 4 orang itu ya, aku juga belum tahu, tapi saat ini, mereka tidak akan bisa mengganggu rencana kita, balas pria bertopeng itu. Begitu ya, ucap penghisap darah. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu, dan kemudian merancang rencana selanjutnya yang akan mereka lakukan. Di sebuah tempat terdalam di ruangan itu, ada sebuah bola hitam yang sangat besar, dan sebuah rantai yang mengikat bola tersebut. Sedikit lagi aku akan keluar, seluruh makhluk yang ada di dunia ini akan menjadi budakku, hahaha, ucap seseorang. Terdengar suara yang mengerikan, dan suara itu tertawa dengan gembira, dia merasa senang, karena sebentar lagi dia akan bebas dari tempat itu setelah puluhan ribu tahun berada di sana. Di sekitar tempat itu terdapat banyak darah, dan mayat dari berbagai bentuk dan usia, kemudian mereka dijadikan persembahan untuk orang yang dipanggil raja oleh pria bertopeng itu. Siapapun yang melihat tempat itu, pasti akan merasakan kemarahan yang luar biasa, karena seluruh mayat itu, mereka semua dibantai dengan kekejaman yang sangat brutal. Cerita berpindah di kediaman pemimpin kota yang baru. Lin Long sibuk dengan berbagai urusan yang ada di kota ini, tapi bagi Lin Long, itu bukanlah masalah, karena di antara mereka, Lin Long adalah yang paling pintar. Tuan, ini adalah dokumen dari tahun sebelumnya, ucap seorang pelayan yang datang ke meja Lin Long.
Oh, bawalah ke sini, balas Linlong. Lalu pelayan itu segera membawa dokumen lama tersebut, dan kemudian Linlong mulai memeriksa semua dokumen itu dengan teliti, karena setelah ini, itu akan mempermudah dalam menganalisa kemajuan kota laut ini. 1 bulan kemudian di dalam ruangan rahasia. Lin Tian yang telah fokus selama 1 bulan ini, kini telah membuka matanya, lalu dia menghembuskan nafas dan tersenyum. Akhirnya selesai juga, ucap Lin Tian. Dia melihat ke depan lubang hitam yang dia bentuk, dan ada rasa senang di hatinya, karena usahanya 1 bulan ini, itu bukan hanya berhasil untuk membentuk lubang arai penghubung saja, tapi dia juga telah menembus Grandmaster tahap menengah tingkat awal. Baiklah, hubungkan, teriak Lin Tian. Lalu, lubang hitam yang diam itu mulai bergerak, dan Lin Tian bisa melihat sekte langit dari sana. Sebaiknya aku saja yang pergi ke sekte. Aku belum bertemu ibu sejak aku pergi, aku juga ingin tahu keadaan ayah, pikir Lin Tian. Setelah memutuskan, dia kemudian keluar dari ruangan rahasia itu, dia segera memanggil Linlong untuk mengatakan bahwa, dia akan kembali dulu ke sekte langit. Setelah bertemu dan membahas beberapa hal yang diperlukan, Lin Tian memutuskan keesokan harinya dia akan kembali, sedangkan Linlong, dia akan tetap di sini. Ngomong-ngomong, Lin Bai kemana ya? Tanya Lin Tian dengan bingung, karena di sana dia tidak melihat Lin Bai. Aku tidak tahu kakak kan tahu sendiri kelakuan kucing itu, balas Linlong sambil menggelengkan kepalanya. Huff, dasar kucing nakal, apa yang dia lakukan sekarang? Gumam Lin Tian. Mereka berdua saling memandang, dan menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka berharap kalau Lin Bai tidak membuat masalah besar ketika berada di luar. Keesokan harinya, Lin Tian sudah berdiri di lubang hitam itu, dan dia sudah bersiap untuk kembali ke sekte untuk membahas rencananya di kota laut. Baiklah, aku akan kembali dulu, sebaiknya kamu jangan biarkan si Lin Bai keluar lagi, ucap Lin Tian kepada Linlong. Itu, bagaimana mungkin, dia pasti akan kabur lagi dan aku tidak bisa melarang adik ketiga, balas Linlong sambil mendesah, karena bagaimanapun juga, dia bisa melarang Lin Bai untuk keluar, tapi kucing itu memiliki beribu cara untuk pergi dari sana. Baiklah, aku pergi dulu, ucap Lin Tian. Baiklah balas Linlong. Lalu Lin Tian masuk ke dalam lubang hitam itu, dan kemudian menghilang di depan Linlong. Di depan arai sekte langit, 2 murid penjaga sedang berdiri dengan gagahnya, dan mereka menjadi terkejut setelah melihat arai yang tiba-tiba saja bergerak. Siapa? Teriak penjaga itu sambil mengacungkan tombak di tangan mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.